Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Ronald dengan NIM 113230035 dengan prodi Teknik Elektro angkatan 23. Eh, Pada kesempatan kali ini eh, merupakan tugas dari mata kuliah matematika diskrit, yaitu membuat video tentang review materi dari awal sampai akhir semester ini. Jadi eh, pada pekan pertama yaitu pada materi dasar himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Cara penyajian himpunan yaitu pertama ada enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir ada diagram Venn. Nah, ini materi enumerasi. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Pakai kurung-kurung awal. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama. B sama dengan buka kurung-kurung awal 4, 6, 8, 10. C sama dengan kucing, koma A, koma Amir, koma 10, koma Paku. R sama dengan buka kurung awal A, B, buka kurung awal A, B, C, buka kurung awal A, C, tutup kurung awal, terus tutup kurung awal juga. Ini yang C sama dengan A, buka kurung awal A, koma, buka kurung awal A, tutup kurung awal, buka kurung awal, buka kurung awal A, tutup kurung awal, tutup kurung awal, tutup kurung awal. K-nya, buka kurung awal, tapi ini nggak ada, K-nya ini nggak ada. Ini ya, apa himpunannya. Jadi himpunan 100 buah bilangan asli pertama 1, 2 sampai 100. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai titik-titik min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Anggotaan X, X ini enumerasi A. X merupakan anggota himpunan A. X enumerasi coret. X bukan merupakan anggota himpunan A. Contoh, misalkan A sama dengan tak kurang awal 1, 2, 3, 4. Itu kurang awal. R sama dengan tak kurang awal AB, tak kurang awal ABC, itu kurang awal, koma, tak kurang awal AC. Itu kurang awal. Itu kurang awal. Maka kita lihat nih ini. Kan eh, kan tadi di sini tuh X relasi A. X merupakan anggota himpunan A. Berarti kan ini di sini kan eh, yang anggota himpunan A itu 3, ya kan 5, terus ABC itu relasi dari R. C-nya bukan merupakan relasi R.
Yang ini merupakan eh, enumerasi dari K. Yang ini eh, bukan merupakan enumerasi dari R. Ini contoh yang lain, bila P sama dengan kurang awal A, koma B, tutup kurung awal P2 sama dengan kurung awal kurung awal A, koma B, tutup kurung awal, dan P3-nya ini kurung awalnya ada 3, A, B, itu maka A, eliminasi P1, A, bukan eliminasi P2, P1, eliminasi P2, P1 bukan merupakan eliminasi P3, P2 merupakan eliminasi P3. Ini selanjutnya ada simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Satu, 2, 3, dan seterusnya. N himpunan bilangan alami atau natural sama dengan satu, 2, dan seterusnya. Z himpunan bilangan bulat. Itu min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Q himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real. C himpunan bilangan kompleks. Nah, ini sebenarnya ada himpunan universal. Yang universal semesta disimbolkan dengan U. Contoh, misalkan U sama dengan satu, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U. Dengan A sama dengan satu, 3, 5. Selanjutnya ada notasi pembentuk himpunan. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. A sama dengan X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau A sama dengan ini disimbolkan X yang masih P, X lebih lebih kecil dari 5. Yang ekuivalen ekuivalen dengan A sama dengan satu, 2, 3, 4. Selanjutnya ada diagram Venn. Contoh, misalkan U sama dengan satu, 2, titik-titik, 7, 8. A sama dengan satu, 2, 3, 5. Dan B 2, 5, 6, 8. Ini kita gambar diagram Venn-nya seperti ini. A, B, kan di sini itu A, B, terus sini ada U. Jadi eh, yang di tengah ini itu ada di A dan B. Sedangkan yang di A ini A saja itu ada satu, 2, 3, 5. Ya kan di A ini satu, 2, 3, 5. Di, di B, di U, di B itu ada 2, 5, 6, 8. Kan di sini ada kan di B ini 2, 5, 6, 8. Dan sedangkan yang ada di U itu ada 7 sama 4 karena tidak terdapat di eh, A dan B, makanya ditaruh di luar seperti itu. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal.
antara dari himpunan A notasi N A atau ini ya. Contoh B sama dengan merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka B sama dengan 8. E, pasangan kucing A, Amir 10, aku. Maka T sama dengan 5. Nah, selanjutnya nih, ya A sama dengan 3. Ini selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal 0. Disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya ini seperti ini. Ya, ini sama. Bukan himpunan kosong karena dia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Ya. Ini ciri-ciri himpunan kosong ya. Ah, maaf ya, saya lagi bilang soalnya. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika hanya jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan subset dari A notasinya seperti ini. A ya sama ada garisnya B. Diagram Venn-nya seperti ini. Jadi mengapa diagram Venn-nya seperti ini? Jadi himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan B. Makanya dia di dalam lingkaran dari B seperti itu. Himpunan bagian atau subset. Ini contohnya 1, 2, 3. Misal dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti kan yang merupakan him- dari himpunan bahagia itu 1, 2, 3 karena dia sama seperti itu. Ini ada teorema satu untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A irisan A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Ini ini notasinya. Jika A Jika A irisan B dan B irisan C, maka A irisan C. Ini ada parameternya lagi. Nah, ini ada contoh A sama dengan 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 ada eh, ini ya, notasi ini adalah improper sub dari A. Selanjutnya ada himpunan yang sama. A sama dengan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka eh, A sama dengan coret, artinya tidak sama dengan B. Notasi A sama dengan B, lalu A
A, B, irisan B, dan B, irisan A. Himpunan yang sama. Ini sama yang tadi ya. Ada contoh yang lain. Ini ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini. Contoh misalkan A 1,1 1 3 5 7 dan B sama dengan 3 A B C D, maka A ekivalennya B sebab A dengan B dengan 4 seperti itu. Sini ada eh, terangan yang lain, himpunan yang saling lepas, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasi A, B. Diagram Venn-nya ini. Diagram Venn-nya lingkarannya tidak ada yang nyatu. Dia eh, terpisah ya A sama B-nya karena dia tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya seperti ini. Dari ada kendala ini. Kenapa ya? Baik, eh, ke materi yang selanjutnya, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dan himpunan power dari himpunan A adalah satu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, masuk himpunan kosong dari himpunan A sendiri. Ini ada contohnya. Lalu pada dari himpunan kosong atau B, ini notasinya. Nah, begitu. Kita lanjut ke materi pekan kedua. Operasi terhadap himpunan. Nah, untuk kalau dari satu Laura, dan juga yang prestasikan hasil kerja orasi sampai satu. Nah, baik selanjutnya ada operasi terhadap himpunan.
Operasi terdeterminan itu sendiri ada irisan, gabungan atau union, komplement ada komplement, selisih ada difference, beda setangkup, symmetric difference, perkalian Cartesian produk. Baik yang pertama ada irisan atau intersection. Notasi A irisan B sama dengan X. X irisan A dan X irisan B. Contohnya, jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan B 4, 10, 14, 18, maka A, A, A irisan B sama dengan 4,10. Jadi yang sama itu ada 4 sama 10 pada himpunan A dan B itu yang sama 4 sama 10. Makanya irisannya itu irisan A dan B itu 4 sama 10. Jenis selanjutnya ada gabungan atau union. Notasi union B. A union B. Jadi eh, pada materi gabungan ini itu semuanya digabung. Jadi semuanya itu termasuk seperti pada diagram Venn ini. Dia tidak ada yang dipisah dan eh, digabung semua seperti itu. Selanjutnya ada komplement. Diagram eh, Venn ya seperti ini. Contoh misalkan satu 2 3 titik 9, jika A sama dengan 1, 3, 7, 9, maka 2, 4, 6, 8, maka sebelum 2, 4, 6, 8. Nah, maka A 1, 3, 5, 7, 9. Jadi komplement ini tuh ibaratnya eh, itu dilengkapi dari himpunan A ini seperti itu. Ini ada contoh lagi, misalkan A sama dengan himpunan semua mobil buatan dalam negeri. B sama dengan himpunan semua mobil impor. C himpunan semua mobil yang dibuat sebelum tahun 1990. D himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. E himpunan semua mobil milik mahasiswa university tertentu. Jadi mobil mahasiswa di university ini produksi dalam negeri atau impor dari luar negeri. Maka E irisan A union E irisan B, atau bisa juga E irisan kurang A union B, seperti itu. Semua mobil produksi dalam negeri yang dibuat sebelum tahun 1990. Nilai jualnya kurang dari 100 juta. Maka notasinya A irisan C irisan D. Seperti itu. Semua mobil impor buatan setelah tahun 1990 mempunyai nilai jual lebih dari 100 juta. Maka notasinya C, C ada garisnya C irisan D
irisan B. Tuh. Ini selanjutnya ada selisih atau difference notasi A min B. Jadi itu yang dimasukkan adalah notasi A saja. Jadi jika A 1, 2, 3 titik-titik 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A min B berarti kan A kurang B kan. A kurang B maka 1, 3, 5, 7, 9. Ini hanya ada beda sangkop atau symmetric difference notasi isinya seperti ini. Jadi diagram Venn-nya itu yang diambil tengahnya saja. Jadi yang di tengah ini itu memiliki himpunan dari A dan B. Jadi himpunan yang sama. Nah ini jika A 2, 4, 6 dan B sama dengan himpunan B sama 2, 3, 5. Jadi yang eh, notasi beda setangkap itu AB-nya 3, 4, 5, 6. Terus ada keterangan selanjutnya. Contoh, misalkan U sama dengan himpunan mahasiswa, P sama dengan himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS-nya di atas 80. Q sama dengan himpunan mahasiswa yang nilai ujiannya ujian UAS-nya di atas 80. Seorang mahasiswa dapat nilai A jika nilai UTS dan nilai UAS keduanya di atas 80. Mendapat nilai B jika salah satu ujian di atas 80, mendapat nilai C jika kedua ujian di bawah 80. Mahasiswa yang dapat nilai A itu sama dengan A irisan Q. Semua mahasiswa yang mendapat nilai B itu P tadi nah, ini apa yang B itu eh, P beda setangkop Q. Terus yang semua mahasiswa yang mendapat nilai C itu U min buka kurung P union Q. Ternyata teori beda setangkop atau symmetric difference ada teorema beda setangkop memenuhi sifat-sifat berikut. A beda setangkop B dengan B beda setangkop A. Hukumnya itu komutatif. B. Baik, selanjutnya ada materi dari graf. Beberapa graf sederhana khusus ada graf lengkap atau complicated completed graph, complete graph, ada graf H, ada graf lingkungan, ada graf teratur, ada graf
Bipartit, bipartit. Nah, ini graf lengkap. Ialah graf sederhana di- yang setiap simpul mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n sebuah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kurang min 1/2. Ini ada graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Di setiap simpulnya ada 2. Graf teratur. Graf yang di setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat simpul adalah R, maka graf tersebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR/2. Nah, ini ada graf bipartit, yakni graf yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian F1 dan F2 sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di F1 ke sebuah simpul di F2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G Pak kurung V1, V2 tutup kurung. Nah, bipartit juga bisa seperti ini. Nah, ini juga representasi graf. Satu matriks ketetanggaan, matriks beririsan, senarai atau ketetanggaan. Ini seperti ini. Oh, iya. Ini ada graf isomorfik. Dengan kata lain, misalkan sisi E beririsan dengan simpul U dan F di G, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan F dan F yang di G2. Dua buah graf yang serunya adalah sebuah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Graf isomorfik seperti ini. Mungkin itu saja eh, materi yang bisa saya bahas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada materi yang belum dibahas, saya mohon maaf. Karena materi yang saya mengerti hanya itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.